Ya, ini adalah pertanyaan umum yang sering ditanyakan. Metaverse itu adalah sebuah bisnis berskala global yang mana pengembangan proyek Lado Oktanikop yang mengembangkan ekosistem blockchain. Nah, di sini ada produknya. Produknya adalah matrix system yang kita beli dalam bentuk label. Pembelian itu tergantung kemampuan masing-masing. Apa gunanya membeli matrix system? Matrix sistem dibeli adalah tujuannya adalah untuk alat bisnis. Alat bisnis yang mana tertanam di teknologi blockchain sehingga dia permanen. Nah, ketika kita membeli label program matrix system, kita bisa memasarkan kembali dengan bonus 100% atau penjualan langsung. Seperti itu. Nah, artinya ada produk yang jelas bahwa di sini ada matrix system label yang mana ada di dalam blockchain Polygon. Ini yang menarik karena sifatnya permanen dan tidak bisa dihentikan. Program yang kita beli akan selamanya ada, sehingga kita bisa melakukan pemasaran bisnis matrix system ini selamanya. Ya, setelah kita menjelaskan apa itu metaverse, metaverse adalah pemasaran matrix system, pertanyaan akan muncul, apa gunanya membeli matrix label yang ada di metaverse? Pasti ada gunanya. Itu adalah alat untuk bisnis yang bisa dipasarkan kembali. Setiap orang membeli label matrix pastinya mendapatkan label-label kosong untuk dipasarkan kembali kepada orang lain, sehingga ketika orang membeli kita dapat bonus 100%. Nah, selain dari itu juga, selain dari alat bisnis dan alat untuk mendapatkan cryptocurrency DAI, apalagi gunanya? Gunanya adalah untuk mendapatkan distribusi SFC, ya, SFC token, untuk mendapatkan potensi distribusi dari NFT. Kemudian itu yang sudah terungkap. Kedepannya, alat atau matrix sistem yang kita beli itu berfungsi untuk mendapatkan proyek-proyek ekosistem blockchain secara keseluruhan, seperti mengikuti staking program, kemudian NFT platform, metaverse, game blockchain, marketplace blockchain, dan lain-lain. Jadi pada prinsipnya, matrix sistem yang kita beli itu adalah sebuah alat yang memang bernilai secara fungsionalnya sangat banyak. Jadi untuk mendapatkan banyak produk blockchain, teman-teman harus membeli matrix system seperti itu. Ya, jadi kita memahami kekhawatiran semua orang anti scam itu adalah kalimat yang luar biasa yang tidak pernah kita temukan di dalam bisnis pemasaran apapun. Nah, pertanyaannya, kenapa berani Metaverse menyatakan bahwa Metaverse adalah anti scam? Kita harus paham, scam itu adalah bahasa Inggris dan terjemahannya adalah penipuan. Penipuan terjadi selama ini karena faktor apa? Karena faktor dananya terkumpul di rekening tertentu, sentral dana. Apa salah satunya? Misalnya adalah tidak ada pembayaran di dalam bisnis tersebut, dananya dilarikan ownernya, atau mungkin disalahgunakan. Itu pada umumnya terjadi. Kemudian apalagi? Sentral data atau kontrol sistem terpusat. Contohnya apa? Dihack, diambil alih pemerintah, kemudian maintenance cukup lama, dan macam-macam. Dan memang terkadang itu ketika sentral data atau data server terpusat memang sengaja developmentnya mematikan programnya, menipu, tujuannya menipu ketika dana semuanya sudah terkumpul banyak, mereka sudah mencapai target. Nah, dengan alasan-alasan seperti itu kita tidak menemukan di Metaverse. Metaverse adalah bisnis terdesentralisasi menggunakan jaringan Polygon blockchain. Dia adalah bagian pengembangan dari smart contract. Kita sama-sama tahu smart contract adalah sebuah algoritma yang di dalamnya atau dijalankan di dalam blockchain teknologi. Selama ini smart contract cukup unggul dalam pengembangan bisnis terdesentralisasi karena tidak berpotensi disalahgunakan atau terikat dengan program algoritma yang sudah dikembangkan. Ini menarik, bisnis ini akan selamanya ada, artinya di sini juga tidak ada pengumpulan dana, juga tidak ada sentral data terpusat, tidak ada faktor manusianya di dalam sistemnya. Faktor manusia kita sama-sama tahu adalah hal yang paling banyak yang membuat masalah di dalam bisnis pemasaran. Di sini juga tidak ada admin apapun, semuanya berjalan dengan sendirinya menggunakan teknologi blockchain. Nah, memang beberapa orang belum memahami apa itu smart contract, desentralisasi, kemudian blockchain teknologi, dan hal-hal yang mendukung dengan teknologi metaverse. Nah, ketika memahami itu semua, ya pastinya akan menerima pernyataan ini bahwa metaverse adalah anti scam. Karena memang tidak ada pengumpulan dana juga. Kemudian transparansinya 100%, keadilannya ada seperti itu. Nah, ada banyak faktor yang memang harus dijelaskan secara detail by data, dan tapi itu semua sampai saat ini tidak bisa disangkal. Artinya memang pada kenyataannya memang metaverse seperti itu.
Nah, itu yang menarik, kekuatan dari proyek ini adalah kita mendapatkan sebuah bisnis permanen, bahkan bisa diwariskan seperti itu. Ya, jadi pada prinsipnya di Metaverse ini sebenarnya kita membeli alat, jadi risikonya nggak ada, bisa dibilang seperti itu. Masih berisiko kalau kita membeli alat-alat pada umumnya, misalnya beli senapan angin untuk menangkap burung seperti itu masih ada risikonya karena kekhawatiran rusaknya karatnya seperti itu. Tapi kalau ini, kita membeli alat matrix system yang tertanam di teknologi blockchain yang tidak ada potensi expirednya, rusaknya seperti itu. Nah, jadi ini tidak ada resiko karena alat yang kita beli itu adalah alat untuk mendapatkan aset digital. Nah, jadi ketika kita memahami itu, artinya risikonya di mana? Nah, itu yang harus dipikirkan. Saya juga tidak menemukan risiko apapun dan saya bingung risikonya di mana. Memang ada potensi risiko terjadi yang mungkin adalah kesalahan dari individunya. Misalnya ketika bergabung di Metaverse, prepaid key-nya nggak disimpan, kemudian handphonenya hilang, sehingga tidak bisa memulihkan trust wallet-nya. Mungkin itu aja risikonya. Artinya bukan dari sistemnya. Nah, jadi teman-teman harus menyadari memang resiko itu adalah sebuah hal yang kita temukan selama ini ada di individu masing-masing. Nah, itulah tujuan kita, kenapa kita menjalankan akademinya. Bagaimana cara merawat akun kita, trust wallet kita, supaya tidak terjadi resiko yang karena faktor personal seseorang. Bisnis ini cukup aman karena memang bisnis ini bukan seperti bisnis pada umumnya, yang mana kita menjual produk misalnya, kemudian kita dapat bonus 10%, sisanya masuk ke development, nanti development udah kaya mereka matikan sehingga bisnisnya berhenti. Bukan itu. Kita murni membeli alat, aset digital yang mana alat kita beli tujuannya adalah untuk mendapatkan produk-produk ekosistem Metaverse yang mana semuanya itu adalah sumber uang. Seperti itu. Iya, Bang. Jadi pada prinsipnya kita di sini berproses. Bisnis ini memungkinkan kita untuk melakukan proses karena bisnis ini tidak ditemukan titik akhirnya. Karena bisnis ini sebenarnya adalah sebuah program yang tertanam di teknologi blockchain yang mana sifatnya adalah desentralisasi. Nah, jadi pada intinya ketika ingin berkembang di Metaverse ini adalah tempatnya. Ya, saya menyadari kalau dulu kan kita mengembangkan bisnis orang lain, kita memasarkan proyek orang lain, ketika orang tersebut berhasil atau sudah mencapai target bisnisnya kan mereka tutup. Jadi sia-sia kita mempelajari sistemnya, mempelajari produknya, roadshow sana sini, tabel talk sana sini. Tapi apa yang kita bangun setelah 6 sampai 8 bulan bisnisnya berhenti. Harusnya di angka tersebut kita mendapatkan uang besar karena berhasil membentuk tim, membangun tim gitu. Nah, sebenarnya kalau di Metaverse itu adalah salah satu kelebihannya ketika teman-teman ingin memaksimalkan kreativitas dalam pengembangan bisnis, apa yang dilakukan nggak sia-sia, hebatnya di situ. Nah, jadi banyak orang yang tidak menyadari itu, yang selama ini mungkin dia bermain di dalam bisnis network, tapi yang dia lakukan adalah sebenarnya pada intinya membangun bisnis orang lain, karena ada pola namanya bonus sponsor. Nah, sisanya dananya kemana? Dananya dikirim ke sentral tertentu. Artinya sentral tertentu mengumpulkan dana, mendapatkan keuntungan dari hasil kerja kita. Nah, di sini ini adalah bisnis individu, ya, bisnis owner. Artinya sebenarnya Lado Oktanikop itu hanya membuat sebuah program alat berserta produknya yang mana semua orang berhak untuk mengembangkan bisnis tersebut untuk bisnis mereka sendiri. Polanya hanya itu. Nah, jadi nggak ada masalah. Yang penting ada keyakinan di dalam bisnis ini. Berproses aja. Berproses aja dalam hal melakukan. Nggak usah semaksimal apa yang kita bisa lakukan dulu. Karena proses itu akan berjalan seiring dengan waktunya. Seperti itu. Satu hal yang perlu diketahui ketika abang ingin berbisnis, ini sebenarnya tempatnya. Tapi kalau untuk investasi, ya mungkin bisa di sini, tapi di sisi lain tidak secepat ketika kita melakukan bisnis. Kalau kita selama ini pernah bermain bisnis jaringan, familiar dengan bisnis, sayang ini nggak dikembangkan karena kita membangun bisnis kita sendiri.